Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar ada orang yang memperingatkan bahaya khilafaisme? Anda termasuk yang terpengaruh, atau Anda justru marah kepada orang yang mengatakan itu? Atau Anda termasuk yang tidak mengerti istilah itu? Perlu Anda tahu, ini adalah istilah baru. Kalimat khilafaisme diucapkan oleh seorang kafir. Tidak mungkin dia mengatakan itu dengan maksud baik. Sebaliknya, pasti bermaksud buruk, karena dia menganggap itu sebagai bahaya. Sebagian Muslim terpengaruh itu dan ikut-ikutan membenci. Sebagian lain berupaya meyakinkan bahwa khilafah bukan ajaran Islam. Mereka berusaha menghilangkan konsep khilafah ini dari khasanah Islam. Padahal khilafah sesungguhnya bukanlah istilah asing dalam khasanah keilmuan Islam. Wahbah Az-Zuhaili menyebut khilafah, imamah kubro, dan imarah al-mu'minin merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama. Ini dimuat di bukunya berjudul Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Demikian pula Dr. Mahmud Al-Khalidi menulis, khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini termuat dalam karya beliau, Qawaid Nizamul Hukmi fil Islam. Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Apalagi menegakkan khilafah adalah wajib menurut syariah Islam. Bahkan khilafah merupakan tajul furud atau mahkota kewajiban. Pasalnya, tanpa khilafah, sebagaimana saat ini, sebagian besar syariah Islam di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, politik luar negeri, hukum atau peradilan, dan sebagainya terabaikan. Di bidang pendidikan, misalnya, negara menerapkan sistem pendidikan sekuler. Di bidang ekonomi, negara menerapkan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal. Di bidang sosial, negara mengadopsi hak asasi manusia barat sehingga zina dan LGBT dibiarkan dan tidak dianggap kriminal. Orang yang mau membaca sejarah dan membuka kitab-kitab para ulama mu'tabar sangat mudah menemukan pembahasan tentang khilafah. Dalilnya pun jelas. Apakah itu yang kita bisa dapatkan di Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, maupun qiyas? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa wajib atas kaum muslimin untuk mengangkat seorang imam atau khalifah. Ia lalu menegaskan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah. Hal tersebut di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Asal atau yang tuli terhadap syariah. Dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya. Berkait dengan kewajiban kita mengangkat pemimpin umat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyatan." Siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada imam atau khalifah, maka ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim.
Berdasarkan hadis tersebut, menurut Syekh Ad-Dumaiji, mengangkat seorang imam atau khalifah hukumnya wajib, sebagaimana termaktub dalam kitab beliau Al-Imamah Al-Uzma Inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa imam atau khalifah atas kaum muslimin sedunia tidak boleh berbilang. Rasulullah SAW bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulu akhira minhuma." Jika dibaiat dua orang khalifah, maka perangilah yang terakhir dari keduanya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menegaskan, wa ajma'u ala annahu yajibu 'ala al-muslimina nasbu khalifah wa wujubihi bisyar'i la bil aqli. Mereka para ulama telah bersepakat bahwa wajib atas kaum muslim mengangkat seorang khalifah atau menegakkan khilafah. Kewajiban ini berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Begitupun Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala menyatakan, laulal khilafatu lam ta'manu lana subulun wa kana ad'afuna nahban liaqwana. Kalau bukan karena khilafah, niscaya tak aman jalanan bagi kita dan orang-orang lemah di antara kita dalam cengkeraman orang-orang kuat. Inilah sebagian dalil kewajiban kaum muslim mengangkat seorang khalifah. Sebagaimana dulu kita memiliki Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan lainnya. Mereka semua memerintah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul, bukan berdasarkan yang lain. Akhirnya, semoga kita semua menjadi bagian dari umat Islam yang senantiasa bersabar menghadapi makar musuh-musuh Islam dan istiqomah memperjuangkan agama Allah ini tegak di muka bumi. Jangan sampai Anda membenci sistem pemerintahan Islam yang dulu ditegakkan oleh para penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.